karena kalau memang nanti terlalu dewasa akibatnya mungkin bisa fatal ya. Dan itu memang terasa di saya mas, sampai saya itu kayak ditarik gitu untuk netralinnya dia ya, untuk netral itu saya sampai saya saat menarik itu saya batu-batu yang mengintimidasi saya mas, yang nendang, nyekek saya ya itu. Dari atas kan dia turun ke bawah, kita turun tangga. Ternyata di Bang Alam tuh dia udah ikut, udah mulai gendong ya. Nah, dan dia sempat ya meledek dan mengintip dan meledek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di misteri.id, masih bersama gua Digi dan ada Bang, saya Indra, ada Bang Abidin. Yep, tetap masih kita bertiga di dini hari ini. Jadi malam hari ini kita tetap berkarya. Sebelum kita lanjutin, buat teman-teman yang belum dukung misteri.id, dukung dengan subscribe, like, komen, dan share juga dari sosial media teman-teman semua. mantap. Sebelumnya, Bang Indra, Kenapa? udah ngeronta-ronta. Kita sambil bikin kopi ya. Ya. Jadi sambil Bang Indra bikin kopi, nuangin, nyeduh, bukan bikin nih, nyeduh air. Kali ini kita mau ngulas tentang rumah kosong yang sudah ditinggal beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi tim kemarin melakukan penelusuran, explore di rumah yang sudah kurang lebih 20 tahun ditinggalkan penghuninya karena ada insiden waktu kerusuhan tahun 98. Nah, pasti teman-teman yang udah lihat videonya pasti ada yang tanya ada apa di situ. Nah, kita di sini akan lebih mengulas lebih dalam lagi kemarin itu ada apa aja dan terjadi apa aja. Oke, gua berhubung Bang Indra masih nyeduh kopi, gua mau ke Bang Bidin dulu lah. Bang Bidin, kemarin kan kita ke rumah ini, jadi awal mula kita datang itu auranya udah seperti apa sih? Udah kerasa ya mas. Kerasa ya. Jadi pas awal kita sampai mungkin sekitar 5 atau 10 menit kita istirahat dulu ya di suatu warung tuh kan. Kita ya maksudnya istirahat, kita ngopi dulu, ngerokok dulu lah. Di situ saya udah mulai merasakan ada aura yang coba untuk mungkin komunikasi ya, tapi lebih pastinya itu dia cuma mau pengen tahu mau ngapain gitu. Kita sini mau ngapain kan? Dan saya juga berpikir ya tujuan kita baik, intinya kita baik lah. Dan dia juga memberi syarat ya oke, nggak ada masalah gitu. Tapi memang ada sebagian yang coba untuk intimidasi kita gitu. Tapi ya kita dengan santai, kita santai aja karena kita pikir kita baik-baik aja lah. Udah gitu, kita santai dulu. Sebelum pengeksploran itu udah mulai berasa itu hawanya. Nah, sebelum eksploran itu kita memang udah kerasa mas itu. Berasa kayak seperti, makanya saya nggak banyak bicara, saya nggak banyak ngomong, saya cuman mungkin teman-teman yang lain bercanda atau menghilangkan rasa lelah lah habis perjalanan ya. Saya tuh cuma diam, saya nggak banyak bicara, saya coba untuk mencari tahu ada apa aja di situ. Jadi saya coba untuk permisi lah, bahasa kasarnya saya permisi untuk yang ada aura-aura negatif di situ, saya mohon untuk pengeksplor saya tolong dikasih kelancaran gitu aja. Jadi teman-teman sebelum kemarin kita melakukan penelusuran, explore atau apapun, hari sebelumnya tuh gua sama Bang Indra itu udah kesana duluan. Jadi kita juga nggak serta-merta asal-asalan datang ya misalnya. Jadi gua sama Bang Indra
gue dateng, gue nyari akses izin bagaimana, dan alhamdulillah kita dapat akses izin. Tapi yang serunya nih pas kita datang untuk survei tempat lah ya, itu Bang Indra udah melihat sebuah daya tarik. Jadi Apa yang menarik? gue nggak tahu, padahal itu rumah kosong yang mungkin orang kalau ngelihat serem. Nah, waktu itu ada apa sih kok kayaknya waktu kita survei tempat itu? Kemarin itu gini Mas, di saat pas kita survei ya awalnya itu, kita kan mencari izinnya ke siapa. Itu kita kita tidak menemukan orang yang kita cari gitu kan. Nah, ketika kita mulai masuk dan mengelilingi area tersebut ya, area perumahan tersebut, nah tiba-tiba kita ada di samping rumah yang kosong itu. Nah, di saat di samping rumah yang kosong itu di balkon depan rumah itu, balkon samping rumah itu. Jadi dia kayak menunjukkan izinnya di sana gitu. Nah, makanya kan setelah dari situ kan saya bilang ke Mas Diki, saya bilang, Mas ayo ke sana, dan akhirnya kita ketemu sama Pak Ucup ya. Pak Ucup. Nah, ketemu sama Pak Ucup dan alhamdulillah kita langsung diizinkan, karena memang yang memberi isyarat kepada saya itu emang seperti pengen bercerita lah ya. Kalau saya nangkapnya sih lebih pengen bercerita atau pengen ada yang disampaikan gitu lah. Gitu. Makanya dia seperti memberitahu kepada saya izinnya ke sana. Gitu. Ya udah, kita langsung jalan, nggak jauh dari situ kita langsung ketemu sama orangnya. Betul. Gitu. Dan alhamdulillah kita mendapat izin langsung tanpa harus berargumen dulu ya gitu. Betul. Oke, jadi setelah kita udah dapat izin, malam hari keesokan harinya, malam hari kemudian kita tim langsung datengin lokasi, dan saat sampai sana kita waktu opening aja itu udah di depan gerbang ya, itu sudah ya ada yang nyambut lah, sudah ada yang sambutan. Jadi seperti apa yang disampaikan Bang Widin tadi, yang di dalam ada, di atas ada, yang di luar banyak banget. Nah, kan kita sempat masuk, Bang Indra, ada di ruangan tengah, terus gue sempat nge-explore ke garasi dan tembus ke arah dapur dan ruang untuk asisten rumah tangga. Itu Bang Indra sempat ngelihat ada sosok anak kecil ya? Iya, awalnya saya pikir dia tuh tempatnya di situ gitu. Cuma pas di atas ketemu lagi gitu. Nah itu ya ruang kamar untuk asisten rumah tangga itu emang sudah benar-benar udah kacau balau lah. Tapi kan sempat ngelihat ke atas itu, yang dilihat anak kecil itu apa beda lagi? Jadi gini Mas, pas saya jalan ke situ kan saya jalan duluan ya. Saya masuk ke ruangan itu kan ada kayak baju masih dijemur gitu lah, kayak baju habis dicuci gitu kan, baju seragam sekolah. Nah, tadinya saya terkamuflasekan dengan seragam itu, saya pikir itu baju yang dijemur gitu, tapi bergerak gitu, bergerak dan melintas. Nah, saat melintas itu saya lihat ke atas, oh dia ke sana gitu. Makanya begitu di atas itu ruangannya itu ternyata memang berada di bawah ya, di antara
di bawah itu, tapi kalau dari atas itu di antara kamar utama sama kayak kamar tempat buat main ya. Iya, iya. Nah, kamar kayak tempat iya, iya. kayak bekas kamar anak gitu ya, kayak Iya, bekas kamar anak. Nah, tapi dia adanya di posisi kamar mandi, kamar yang depan itu, Iya. gitu. Nah, di situ saya ketemu lagi sama yang di bawah tadi. Sebenarnya sosok yang bukan sosok, makhluk-makhluk yang di situ, sosok di dalam, di rumah, di area lokasi itu seberapa banyak di dalam, lebih banyak yang di dalam atau yang dari luar? Gini ya, jadi itu sih kalau kemarin dia banyak dari luar gitu, dan emang dia lebih menguasai area luar lah. Jadi mereka ke dalam itu hanya untuk mobilitas saja. Jadi mereka lewat, tapi dia keluar lagi seperti itu. Sama ini kemarin Bang Abidin sempat, jadi pas kita yang dari mana ya, dari ruang dapur itu kayak yang dekat garasi itu, sempat keluar terus ngelihat ke arah kanan, tiba-tiba kayak kaget. Itu yang dilihat apa? Jadi gini, ya pas saya bilang sama Bang Indra kan, nggak center, bilangnya seperti itu kan. Betul ya. Di situ, waduh, saya langsung nggak enak banget rasanya. Di situ saya merasa itu aura yang paling nggak enak. Aura paling nggak enak sih itu ngerasain. Makanya saya bilang sama Bang Indra, sebelum dia keluar, saya bilang sama Bang Indra, center dulu, saya bilang gitu. Karena kenapa kita center? Untuk memastikan itu siapa gitu. Setelah di center Bang Indra, lap hilang, keluar. Nah itu keluar. Nah, mungkin Bang Indra juga merasakan, wah, udah akhirnya kan kita masuk coba di dalam tuh ada lemari segala macam lah itu. Dan saya rasakan kayak di situ yang paling keberasa gitu. Saya rasa di situ. Dia lebih ke dominan atau gimana? Dia ke dominan. Nah, tapi dia sifatnya itu nggak tetap di situ, Mas. Jadi masuk nanti dia keluar. Tapi pindah-pindah gitu loh. Nah, pindah. Cuma dia pindah sini. Jadi kita nggak bisa, oh dia tempat sini, dia pindah sana, nanti di balkon, nanti pindah ke sana, selap-selap gitu. Itu yang coba untuk selalu mengintimidasi kita, itu dia. Jadi, makanya kayak kalian pada ngapain sih? iya, udahlah nggak usah keluar atau gimana. Tapi ya kita dengan izin kita baik ya, dia nggak bisa apa sih mengintimidasi kita secara langsung gitu, cuma selap gitu aja. Betul. Terus kita sempat naik ya itu ya, di lantai atas. Di atas juga ada kamar utama juga, ada kamarnya anak juga. Terus ada yang sisi di bawahnya yang di atasnya taman, bekas taman itu ada kayak ruangan juga kayaknya. Nah, kan kita juga agak lumayan lama di atas tuh. Bang Indra berasa ada yang kesono terus dikejar terus hilang lagi. Nah, itu sosok yang sama yang kita lihat pas waktu datang survei itu atau beda? Dia ada, dia menampakkan juga pada saat itu, tapi yang menunjukkan ke saya itu bukan itu. Oh, bukan, beda. Bukan, beda lagi gitu. Karena yang menunjukkan ini dia seperti apa ya, yang tadi saya sampaikan, Mas. Jadi yang menunjukkan itu dia seperti ingin berbagi informasi gitu pada saya pada saat itu. Jadi dia sendiri mengizinkan. Jadi karena dia mengizinkan, dia sempat menunjukkan kepada siapa izinnya itu. Iya. Gitu. Okay. Karena gini, mungkin teman-teman pasti juga penasaran. Mungkin nanti gambar pasti kita tampilkan ya, yang ada sosok yang terkena kamera di jendela itu, di jendela atas yang Bang Indra lari nyari lari ngejar itu. Nah itu pasti akan nanti kita tampilkan ya. Itu memang alhamdulillah gue sama Bang Indra sama-sama moto, sama-sama jepret. Tempat gue nggak ada, tempat Bang Indra ada, dalam waktu yang bersamaan itu soalnya. Jadi itu di situ. Dan kemarin juga ada rekan kita, temen sahabat misteri juga, Bang Alam, biasa ya. Jadi itu yang dari luar.
yang ngaku-ngaku yang dia bilang takut apa itu? Jadi itu sempat emang sempat kontak juga sama saya. Sempat kontak juga sama saya, makanya saya bilang sama Bang Alam itu jangan terlalu di-loss, karena kalau memang nanti terlalu di-loss akibatnya mungkin bisa fatal ya. Dan itu memang terasa di saya, Mas. Sampai saya itu kayak ditarik gitu. Untuk netralinya dia ya. Untuk netral itu saya sampai saya saat menarik itu saya batuk-batuk itu saya berasa banget di situ. Wah, ini yang saya pikir ya ini yang dominan, saya pikir begitu. Saya pikir makanya saya pesan sama Bang Alam tolong dikontrol gitu. Itu udah mulai ke saya itu udah gak karuan lah, saya ditendang lah segala macam, tapi saya coba untuk tenang gitu. Dan alhamdulillahnya kontrol gitu lah, bisa terkontrol gitu. Karena emang benar-benar di rumah itu ya gimana ya, 20 tahun, ada 20 tahun lah ya ditinggalkan penghuninya, yang benar-benar hanya cuma ditinggalkan, bukan mau dijual, bukan mau apa. Karena menurut info dari warga setempat pun pemiliknya itu bukan orang Indonesia, itu dari manca. Dan waktu ada kekerusuhan 98 beliau takut dan akhirnya pulang ke negaranya tanpa membawa apa-apalah istilahnya. Nah, di situ memang auranya memang sangat di atas dan di bawah. Nah, ini gue mau nanya nih, di atas sama di bawah kenapa energinya beda banget ya, Bang Indra? Di bawah itu ada yang menjaga, Mas. Jadi rumah itu ada makhluk yang menjaga. Beliau ini ada sebelum rumah itu dibangun ya. Jadi pada saat waktu masih pelataran sawah ya, Kebun sawah ya. lebih tepatnya sawah. Jadi itu dulunya itu bekas sawah. Dan dia udah ada di situ. Oke. Dan dialah yang menunjukkan perihal izin. Oke. Jadi ya. Jadi alhamdulillah kita pas survei itu beliau ini, dan kebetulan beliau ini kemarin juga sempat bisa berinteraksi dan berkomunikasi sama kita ya gitu ya. Dan memang bentrok energi dengan yang di atas, yang di jendela itu ya. Ya sebenarnya sih bukan di jendela aja sih. Iya. Jadi emang banyak yang di atas itu yang apa ya, maksudnya berbenturan itu karena mereka ini merasa seperti terbatasi oleh yang tadi saya bilang tadi gitu. Yang menjaga tanah itulah ya. Ya, jadi dibatasi itu dalam arti kata gini, bila ia ingin mengganggu seseorang atau usil kepada orang, itu dia seperti menegur gitu. Jangan mengganggu manusia, jangan mengganggu yang berbeda alam lah gitu. Pokoknya intinya di situ dia bilang jangan mengganggu manusia seperti itu. Tapi tetap memang yang di atas itu emang emang kerjaannya seperti itu, gitu, tugasnya seperti itu. Tapi alhamdulillah sih, walaupun dia rumah itu berada di dekat dengan pemukiman, tapi warga-warga sekitar pun sangat jarang ya. Jarang yang merasa diganggu gitu. Yaitu karena yang di bawah tadi itu dia seperti memprotek gitu, seperti membatasi. Itu. Nah, di situ terjadilah seperti ketidaknyamanan mereka terhadap goib yang menjaga ini gitu. Jadi seperti ya kalau manusia, lu ngapain sih ngelarang-larang gua gitu. Seperti itu. Nah, disitulah dia merasa tidak nyaman, dan dari ketidaknyamanannya itu mereka ini
menjadi membentuk sebuah apa ya, kalau kita tuh kayak komunitas kali ya gitu. Jadi seperti mereka tuh berkumpul gitu, gap-gapan ya seperti itulah, dia berkumpul sama-sama mereka yang tidak menyukai yang ada di dalam itu. Sebenarnya yang di dalam itu yang di bawah ya itu nggak gampang gitu loh, maksudnya kayak kita ini kalau kayak kita tuh menghadapi 5 orang mereka yang bersekongkol katakanlah gitu ya, mereka membicarakan kita di belakang kita, mereka yang tidak suka sama kita gitu, itu kan kalau tidak penuh dengan kesabaran itu akan menimbulkan rasa yang jengkel ya, dan rasa yang emosi seperti itu, dan itu malah bisa menjadi berbalik untuk diri sendiri. Itu kan dari sisi manusianya, dan dari sisi buaya pun dia sama seperti itu. Kalau misalnya yang di dalam ini terpancing oleh yang di luar, ya bisa berubah mungkin ya, situasinya di situ bisa berubah, mungkin bisa lebih menyeramkan lagi di situ gitu. Karena yang berkolaborasi ini ya itu nggak henti-hentinya itu memanggil dari yang di luar itu, seperti yang di seberang itu ada pohon pisang. Di situ ada sosok pocong gitu, dan di pohon dekat warung pun itu ada pohon besar ya. Saya nggak tahu itu pohon apa. Kalau saya sih yang saya tahu pohon seperti itu seperti pohon beringin gitu kan, besar. Dan itu juga penunggu yang di pohon itu juga bukan agak sih, galak lah gitu. Galak dan menyeramkan juga sih sebenarnya. Nah, dia ini coba untuk yang di atas ini coba untuk menghasut. Jadi mereka ini seperti bersekongkol untuk membuat yang katakanlah yang energinya baik ini itu tidak nyaman dengan keberadaan mereka gitu. Dengan sendirinya dia akan dia akan pergi, tapi dia nggak bakal pergi Mas, karena dia merasa ya saya udah dari dulu lebih dulu dibanding mereka ini. Saya udah di sini. Dan bahkan dia pun tahu kisah dari si pemilik rumah ini gitu. Mengapa mereka pergi gitu, mengapa rumah ini dikosongkan begitu saja, dan ya memang si pemilik rumah ini memang pergi tanpa membawa apapun yang katakanlah seperti barang-barang seperti lemari, perabotannya itu tidak ada yang dibawa. Mungkin ya seperti orang yang tergesa-gesa lah Mas, gitu. Jadi tanpa persiapan untuk pergi, ya mereka pergi dengan seadanya. Mungkin yang dibawa hanya pakaian dan beberapa harta sih ada yang dibawa gitu. Betul, karena dari kemarin kita penelusuran itu benar-benar terbukti, dalam artian terbukti itu kenapa pemilik ini cuman pergi begitu saja. Kita kemarin masuk itu benar-benar masih banyak pakaian-pakaian yang mungkin itu pakaiannya pemilik di lantai, termasuk berserakan. Baju sekolah anak. Baju sekolah, betul. Baju SD. Dan masih ada bekas AC. Ya, bekas AC, lemari, kaca, masih ada foto atau apa ya. Ada beberapa, dan itu benar-benar kaca itu rusak, mungkin ya kurang tahu ya, mungkin oknum lah hal itu ya. Jadi, nah menariknya kemarin Bang Abidin beberapa mendapatkan visual sosok-sosok yang ada di situ. Ada dapat berapa kemarin Bang? 4. Ada 4 ya. Dan salah satunya sosok beliau yang memang menjaga rumah itu, tempat itu. Jadi sosok beliau yang barusan diceritakan Bang Indra, mohon maaf saya lupa namanya, tapi memang auranya itu memang benar-benar saya juga merasakan auranya itu enak, nyaman, nggak seperti pas kita pada di atas. Boleh tak ini ya? Nah, itu dijelaskan. Nah ini. Ini yang di ruang anak. Yang kayak anak kecil ya.
Oke, nah nanti pasti kita tetap kasih gambarnya untuk lebih jelas. Ini sosok yang dilihat Bang Indra dari yang mulai dari bawah, dekat garasi, dekat di dapur, dan ternyata di atas juga ada, sempet lari keluar. Keluarnya bukan keluar kayak bocah, tapi lewat balkon, bes kayak gitu aja. Dia itu agak apa ya? Seperti lincah gitu loh. Jadi gesit lah gitu. Dia bisa melompat. Jadi pas saya melihat itu, saya bertemu dan bertatap, nggak lama dia bisa langsung loncat ke jendela gitu kan. Saya langsung sorot kan keluar jendela itu. Nah itu nggak ada, udah hilang. Sangat ya, apalagi mereka kan tanpa ruang dan waktu lah, langsung lari. Terus ada lagi ini yang Itu yang mengintimidasi saya Mas, yang nendang, nyekek saya ya itu. Dari atas kan dia ikut turun ke bawah, kita turun tangga. Ternyata di Bang Alam tuh dia udah ikut, udah mulai gendong ya. Kalau sebenarnya itu udah ngegendong gitu loh. Nah itu yang sempet ya kontak fisik lah ya saya bilang sama Bang Abidin. Jadi ini yang sempat berinteraksi dengan Bang Alam. Dia waktu itu sih dia berpura-pura nangis ya. Nangis, takut sama yang di atas. Takut di sana, tapi sebenarnya dia ada maksud. Jadi ya seperti itulah. Nanti kita tampilkan, ini lumayan serem sih. Kalau ini yang Gini Mas, di saat dia bilang takut gitu kan, takut itu, jadi dia seperti apa ya, mengharapkan kita itu belas kasihan. seperti belas kasihan dan seperti ingin dibantu. Dibantu dalam arti kata kita bersekutu lah sama dia gitu, menjadi ini untuk apa ya, untuk menyerang yang baik gitu. Makanya di situ kan saya sempat bilang sama Mas Diki, udah biarin aja dulu gitu. Nah di saat saya bilang sama Mas Diki itu biarin, kan dia sempat berubah jadi galak. Disitulah aslinya dia keluar gitu. Jadi memang benar-benar ya nyamar lah ya. Karena pada saat saya bilang sama Mas Diki, kenapa saya bilang udah Mas biarin, kan saya bilang gitu, udah Mas biarin, gak usah di ini. Karena yang berenergi baik itu dia ada di belakang saya. Dan dia melihat dan dia sempat menyampaikan kepada saya ya seperti apa yang saya sampaikan ke Mas Diki gitu, biarin aja gitu. Jadi emang pokoknya kayak mencari Karena perhatian. Karena dia udah tahu ini dia berkamuflase seperti itu gitu. Karena nggak sekali dua kali dia melakukan hal seperti itu dengan memanfaatkan apa ya, raga manusia. Karena sebelum tim kita masuk ke situ, dia pun sama melakukan hal yang sama dengan cara seperti itu gitu. Mereka dia ini memasuki tubuh, meminjam tubuh atau raga dari orang yang masuk ke situ, kesurupan segala macam. Dan pada akhirnya kasihan dengan yang raganya dipakai ini gitu kan. Gitu. Oke. Jadi nah, kalau yang ini sih saya kayaknya tahu ya. Kalau yang ini itu yang kemarin saya lihat ada di pohon depan rumah. Jadi pohonnya ini nggak besar tapi tinggi, dan saya nggak tahu ya karena gelap ya, saya nggak tahu itu pohon apa. Itu pohonnya itu persis berada di depan rumah, pokoknya nggak jauh dari tembok rumah itu. Dia ada di tembok itu, di pohon itu. Nah, dan dia sempat meledek dan mengintip dan meledek ya. Saya pas lagi di atas itu, makanya saya sampai sempat kebawa emosi juga gitu. Sempat kepancing, terprovokasi lah ya. Iya. Jadi mereka tuh
apa ya, menjalankan tugasnya masing-masing di situ. Ya. Jadi emang, nah ini memang sosok ini memang yang ya memang lebih ke arah memprovokasi apa ya, energi kita ya. Jadi kita dibikin marah, dibikin apa seperti itu. Iya. Dan sosok ini yang ya, beliau ini jadi seperti ini teman-teman. Memang tervisualisasinya seperti itu. Tapi beliau ini auranya lebih benar-benar lebih adem. Adem, positif dan jelas tadi yang udah dijelasin Bang Indra. Dia ini bukan apa ya, kalau dibilang seperti apa, penampakan atau wujud yang bersorban, dia enggak, tapi dia tampilannya itu biasa gitu ya. Rambutnya agak panjang dan berjenggot. Jadi memang itu Mas, jadi yang waktu awal kita masuk kan, kita langsung ke ruangan yang dibilang seperti taman dalam itu loh. Makanya Mas ditanya gimana Bang ini aura ini, oh di sini nggak terlalu kuat Mas. Saya pikir nggak terlalu kuat karena pengaruh dari dia. Nah, kan sebenarnya pas kita masuk itu kita langsung ke kayak ke taman itu kan. Terus pas ditanya ini gimana Bang bikin aura seperti ini, oh di sini nggak ada masalah, ini nggak terlalu berat. Nah karena ditutupi oleh aura positif dia. Makanya kan Mas Diki sempat saya bilang, Mas coba sini rasain deh, di situ sama di sini rasanya gimana. Sempat kan saya suruh Mas Diki. Nah jadi kalau saya lihat dia ini seperti seorang petapa ya Mas. Petapa. Seperti seorang petapa. Kalau gini deh, kalau perwujudan itu seperti, katakanlah seperti pada zaman dahulu itu seperti empu, seperti itulah. Iya. Dia berjenggot. Cuma bedanya kan kalau semacam empu itu kan dia pakai apa, baju putih gitu ya. Kalau dia nggak pakai biasa. Dan seperti baju apa ya, kayak orang Jawa lama tuh yang Surjan atau ya Mas lah yang ngerti lah ya. Seperti itu. Jadi pakai baju surjan, pakai baju Jawa. Kalau orang kayak gini, jadi memang itu gue ngebuktiin sendiri. Jadi di situ mungkin kalau teman-teman udah ngelihat videonya yang penelusuran, itu pas posisi di situ gue bilang di atas itu nggak ada ventilasi udara, tapi di situ seperti banyak ada angin sepoi, lebih apa ya, energi apa, lebih sejuk daripada dibanding gue masuk ke ruangan. Karena emang pas di ruangan itu rasanya panas, kita berkeringat semua, terus panas pengap, kayak apa ya, kayak kita di banyak orang lah pokoknya, kayak seperti itu. Jadi itu dan kita sendiri sih ngerasa memang ya tim semua merasakan di situ. Gue sendiri juga sempat nggak tahu itu bener apa enggak, apa halunya gue. Jadi di belakang kamera itu karena ada lampu ya, jadi gue silau kayak ada yang gerak aja, iya sekelebat. Jadi gue sempat, mungkin teman-teman yang udah lihat pasti juga tahu lah, pas gue lagi gini ngeliatin itu di belakang kamera itu emang kayak ada yang gerak-gerak gitu. Jadinya apaan sih? Nah itu memang di situ kita mulai ya udah lumayan banyak, atas kita ekspor, bawah kita ekspor, dan memang alhamdulillah kita bisa bertemu, komunikasi dengan sosok beliau. Gue lupa namanya, nanti teman-teman bisa ingetin di kolom komentar ya kalau misalkan mau ingetin. Jadi poinnya sih sebenarnya tidak semua makhluk goib atau yang tak kasat mata ini berlaku atau berkelakuan buruk. Banyak juga yang sosok-sosok yang mempunyai aura lebih ke arah positif, dan di situ kemarin kita ambil pelajarannya. Sosok beliau ini justru mah menjaga tempat itu ya, lebih menjaga tempat itu supaya warga-warga di sekitar ini melihat ini tidak terlalu rumah, biarpun ya tidak menyeramkan, tidak angker.
warga seputar pun juga tidak merasa terganggu ada apa-apa, justru malah di depan itu malah rame ya di depan. Jadi gini, kemarin saya sempat kepancing emosi juga. Kepancing emosi juga dengan dia, karena saya ngelihat dia itu yang membuat saya emosi itu gini loh Mas. Di saat di saat dia meminjam raga teman kita, setelah itu dia sempat mengintimidasi Bang Bidin ya. Nah di situ saya kepancing emosi pada saat itu. Makanya saya bilang sama Bang Bidin, saya bilang boleh nggak nih? Oh iya. Saya apa ya? Iya gitulah pokoknya. Itu Smackdown ya. Gak kata Bang Bidin gak usah, biarin aja. Ya mungkin yang saya tangkap mungkin Bang Bidin mikir kalau misalkan itu terjadi sama saya seperti itu, bukan dari sisi sayanya yang dikhawatirkan, tapi teman-teman kita yang ikut gitu. Betul. Gitu. Karena dia punya teman-teman juga. Iya. Gitu. Iya betul. Jadi memang yang ditakutkan kita semua menjaga tim ya. Jadi kalau kita terpancing emosi, yang jelas ya mungkin teman-teman bisa beranggapannya nanti kayak semacam tawuran malahan. Nah, tapi tawurannya ini gak karuan. Dan sebenarnya gini Mas, di saat saya foto yang dibilang apa Mas Diki tadi ada penampakan ya, itu dia sebenarnya. Oh. Itu. Intimidasi dia. Dia ini yang apa kasarnya yang mendirikan kelompok. Jadi kelompok leadernya ya. Ketua kelas. Gitu. Oke, iya. Nah, dia itu yang mendirikan, dan dia ini yang paling dominan dan paling berbenturan dengan yang di bawah tadi itu, gitu. Nah, makanya di situ dia coba buat mengkamuflase siapapun gitu. Tapi sih dari pas saya di atas itu, dia seperti lebih memancing saya gitu. Jadi dia seperti ingin memancing saya tuh, emosi saya tuh keluar gitu. Yeah. Karena dia bakal tahu kalau misalnya emosi kepancing naik. Kalau saya kepancing emosi, ya itu yang dia mau. Nggak tahu ya Mas. Iya, alam lah itu. Ya yang karena kan kita juga yang jelas kita menjaga tim ya, teman-teman kita yang jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena kan memang kita ke sana juga datang sudah yang jelas kita datang dengan baik-baik, kita tidak mencari apapun dan tidak meminta apapun, kita datang kita dengan mencari akses izin. Dalam artian izin memang penjaga area seputar itu, penjaga komplek, dan memang ada juga penjaga yang memang tidak terlihat mata. Jadi yang gue ambil dari apa yang kita dapat kemarin itu ya itu tadi, tidak semua makhluk sosok yang mungkin teman-teman anggap itu jahil atau buruk atau negatif, itu masih ada juga yang memang ada juga yang sosok-sosok yang memang mempunyai aura positif dan memang itu menjaga, benar-benar menjaga itu dalam artian beliau-beliau ini yang lebih mengkondisikan tempat supaya kita orang yang masih bernafas ini tidak melihat tempat itu tuh serem atau angker atau apa. Jadi gini sebenarnya, dia ini kan punya bukan beberapa sih, maksudnya berkelompok gitu ya. Sebenarnya mereka itu di saat kita datang, kita masuk itu, mereka itu sebenarnya takut gitu. Takut, tapi sama dia ini dihasut. Takutnya itu bukan karena takut kita datang sebenarnya, tapi di situ pernah ada pengalaman beberapa tuh ditangkap-tangkapin gitu loh Mas. Gitu. Jadi iya. seperti apa, rumah itu seperti coba untuk
sterilkan Ya, itu. oke, Jadi paham. rumah itu sudah pernah dicoba untuk dibersihkan lah kasarnya dari hal-hal seperti itu. Nah, aduh merinding gua. Ya, jadi pas kita datang ke situ tuh teman-teman dia yang lain ini tuh berpikir seperti itu gitu. Wah, ini bakal Seperti yang dulu. ada razia nih gitu kan ya, katakanlah seperti itu. Tapi ternyata enggak, kita kan untuk menggali informasi. Nah, dia ngebaca di situ. Jadi dia menghasut teman itu, enggak ini kita sebagai manusia aja ya, maksudnya bicara gini. Enggak, mereka itu enggak mereka itu bukan gini, bukan mereka bukan polisi gitu, katakanlah seperti itu gitu. Mereka kesini cuma main, ayo kita gangguin aja mereka gitu. Jadi dia lebih menghasut ke yang tadinya mereka pada down lah seperti itu gitu. Karena sebelumnya itu beberapa ada yang katakanlah beberapa itu ada yang ketangkap dan dipindahkan ya, ketangkap dan dipindahkan sama orang yang coba untuk mensterilkan rumah tersebut gitu. Ya entah mungkin rumah itu akan dijadikan hak milik oleh pengembangnya atau developernya atau apa, kan kita nggak tahu ya. Jadi ada yang menyuruh mereka datang ke situ untuk coba sterilkan rumah ini gitu. Dan mungkin di situ ada tujuan dari orang itu dan mereka merasa terancam gitu. Oke. Jadi disitulah apa sih namanya, hasutannya supaya akhirnya ya itu deh ngisengin kita ya, akhirnya ngisengin jahilin kita. Ya maksudnya itu bukan ini datang bukan polisi, security komplek gitu. Gitu sih, jadi apa yang kita dapat kemarin seperti itu. Jadi kalau gue sendiri gini, jangan terlalu sama kayak orang ya, jangan terlalu kita sering melihat wah ini kayak gini, ini seperti ini, itu pasti jahat, itu jahil ini. Enggak semuanya sama seperti sosok kita yang masih bernapas seperti ini. Jadi mereka pun ada yang auranya positif dan ada juga yang auranya negatif. Tapi di situ kembali juga dari teman-teman semua. Kembali cara menanggapinya ya, menyikapinya seperti apa. Monggo itu karena ya itulah kemarin yang kita alami, yang kita lihat dan kita gali informasinya seperti itu. Jadi memang kita nggak ada niatan apapun, tidak apalagi niatan meminta sesuatu ya, karena itu sangat salah. Kalau saya menyimpulkannya gini Mas, walaupun alam mereka dengan alam kita itu berbeda, mereka berada di alam, katakanlah alam gaib, alam jin ya, dan kita berada di alam manusia. Walaupun beda alam, tapi secara kehidupan itu sama. Nah, dari alam gaib itu kita ini sebenarnya sudah banyak dikasih contoh di kehidupan nyata, gitu. Kita ada pasar dan mereka pun sama ada pasar, seperti itu. Kita punya istana, mereka pun ada istana, seperti itu. Jadi sebenarnya sama, hanya yang membedakan alamnya aja, gitu. Dan kita pun ada yang dari depan baik nih, ya kan, ternyata hatinya jelek, dan mereka pun juga sama mengkamuflasekan seperti itu, gitu. Dan ada yang kita lihat menyeramkan, tapi ternyata dia Tidak, hanya wajahnya aja seram ya, kan kayak Mas Diki kan serem nih kan wajahnya, tapi hatinya kan serem gitu ya. Ya seperti itu lah. Kalau Bang Yudin sendiri mungkin dari apa yang kemarin kita dapat, kita ambil apa ya, itu hikmahnya apa tuh? Jadi ya memang balik lagi seperti tadi Bang Indra bilang, bahwa memang hidup ini selalu berdampingan ya. Pasti. Mereka punya rumah, mereka punya perkampungan, mereka punya pasar, mereka punya istana, segala macam sama. Dan satu lagi nih, saya boleh nambahin ya, Mas Diki juga beranak pinak kan? Iya. Nah, mereka pun sama. Mereka juga ada perkawinan. Kan nggak cuma saya.
Bang Indra, Bang Iya, Didin juga iya, sama. iya kan Maksudnya kita contoh gitu. Contohnya gitu. kenapa saya contohnya? Masa teman-teman? Oh, iya. Kan saya nggak tahu teman-teman udah ada yang. Ini serem loh. Oh iya serem. Masa ketawa-ketawa sih? Siap. Ya jadi gitu mas. Jadi kita beranak pinak, ya mereka pun sama gitu. Iya. Cuma bedanya, yang membedakan kita ada pesantren, dia nggak ada. Iya. Saya nggak tahu soalnya pesantren ini di mana. Bang Didin tadi gimana? Jadi ya itu seperti Bang Indra bilang tadi, kita tidak usah ngusik mereka dan mereka juga nggak akan ngusik kita gitu loh. Kalau memang kita dari awal kita udah izin dan niatnya baik, dengan adanya unsur positif yang membantu kita, insya Allah kita terjaga gitu loh. Walaupun memang ada beberapa yang mencoba untuk memprovokasi Bang Indra segala macam, dan itu kita balik ke diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menyikapinya kan? Kita menyikapinya hal yang baik ya kita baik. Kita menyikapinya buruk ya kita kebawa buruk gitu aja. Mungkin menurut saya sih itu aja mas. Oke, jadi kembali ke teman-teman menyikapinya ya. Jadi kita juga nggak harus memaksa kalian juga percaya apa yang kita alami atau kita lihat di lokasi kemarin. Hanya saja mungkin bisa diambil dari hikmahnya atau apa yang baik, apa yang tidak baik, kan kembali ke teman-teman semua. Jadi jangan salah, justru sosok-sosok seperti itu pun terkadang lebih bisa baca ayat-ayat yang seperti itu. Jadi ya, jadi jangan sampai kalian terkamuflase. Karena itu memang itu memang tugasnya mereka. Buat gue sendiri sih itu udah seperti itu. Jadi yang jelas semuanya kita kembali ke yang selalu bertawakal ya. Tawakal selalu. Tetap apapun itu memintalah pada Tuhan. Itu yang paling utama. Jadi malam ini sih udah mau subuh juga, jadi buat teman-teman yang belum support mystery.id, support dan dukung kami dengan subscribe, like, dan komen, biar supaya kita lebih bisa mengekspor atau menelusuri tempat-tempat yang belum pernah terjamah atau mungkin belum pernah diangkat cerita dan sejarahnya. Atau mungkin nanti teman-teman ada punya rekomendasi tempat ya. Rekomendasi tempat boleh nanti diisi di kolom komentar. Nanti di mana kalian mungkin bisa membantu untuk akses izinnya. Insya Allah kita mystery.id dengan senang hati akan mendatangi tempat rekomendasinya. Baik, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.